Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh sahabat Premier di tempat dan dimanapun berada. Selamat datang dalam edisi perdana podcast Rumah Sakit Premier Bintaro, edisi pertama. Seperti yang saya bilang tadi, edisi perdana. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita semua, yaitu Dr. Tengku Badar Johan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih efektivitas ketiga vaksin antara Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Mungkin lebih tepatnya apa sih perbedaan dari ketiga vaksin tersebut. Dan selamat pagi Dokter Badar. Selamat pagi. Apa kabar Selamat dok pagi. hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah dok ya. Nah dok, nih kita sebelum kita memasuki ke topik pembahasan berikutnya dok ya. Sebenarnya nih dok, kalau dari sudut pandang dokter penyakit dalam sendiri, Dokter Badar ini kan sebagai salah satu dokter yang juga tim penanganan COVID di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, melihat situasi saat ini dok di Jakarta, di Indonesia, dan di seluruh wilayah Indonesia ini, sebenarnya seberapa penting sih dok seseorang itu harus mendapatkan vaksinasi di masa pandemi ini dok? Ya, jadi sebelum kita sampai ke sana seberapa penting vaksin, jadi vaksin ini pengertiannya adalah kita memasukkan suatu mikroorganisme, baik itu mungkin virus yang dimatikan atau bakteri yang dimatikan atau virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan ataupun bagian antigen dari si mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh agar supaya tubuh kita membentuk antibodi atau kekebalan terhadap mikroorganisme yang bersangkutan. Itu prinsipnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, atlet misalnya, jadi atlet itu sebelum dia bertanding yang sebenarnya, sebelum dia berkompetisi, biasanya dia harus training center, dilatih, kemudian dia try out. Nah, ini dalam rangka usaha men-try out kan si imun sistem kita supaya nanti pada pertandingan sebenarnya dia sudah siap dan dia sudah tahu gimana ilmu silat dari si virus atau mikroorganisme tadi supaya dia bisa menangkal penyakit tadi. Kira-kira begitu pengertian vaksin. Jadi kalau dibilang seberapa penting, ya penting sekali ya. Kenapa? Karena kita men-try out-kan atau melatih sistem imun kita sebelum kita terkena infeksi. Gitu kira-kira. Jadi kurang lebih nih kalau secara gampangnya nih dok ya, tubuh kita itu akan cenderung terbiasa dok ya ketika ada virus masuk karena dia kan sudah belajar dulu nih dengan vaksin tadi. Bahasa gampangnya mungkin seperti itu dok ya. Nah kan kalau sekarang ini yang di Indonesia ini kan ada 3 merek vaksin dok ya yang cukup populer. Ada Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Nah dari ketiga itu dok sebenarnya apa sih yang membedakan? Kan sama-sama vaksin nih, tadi fungsinya juga mungkin seperti yang dokter jelaskan itu kurang lebih sama. Tapi dari ketiga jenis vaksin ini kira-kira apa sih dok yang membedakan nih mungkin dari cara kerjanya atau mungkin dari segi-segi yang lain dok? Ya, jadi kalau kita lihat vaksin ini sebenarnya udah ada 4 generasi ya. Jadi generasi pertama tuh generasi yang pertama kali vaksin dibuat itu dari virus yang dilemahkan. Dulu virus polio ya. Virus cacar itu virus yang dilemahkan, kemudian itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, cuman kekurangan dari vaksin virus atau mikroorganisme yang dilemahkan ini, kadang-kadang dia bisa bermutasi di dalam tubuh kita, bahkan menjadi penyakit. Nah, itu sehingga vaksin generasi pertama ini sekarang sudah ditinggalkan. Kemudian manusia berpikir untuk membuat vaksin berikutnya yang generasi kedua adalah virus yang dimatikan atau mikroorganisme yang dimatikan. Nah, ini tingkat kebahayaannya sangat rendah. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan mayat dari virus ke dalam tubuh kita sehingga tidak mungkin dia membuat infeksi yang berat di tubuh kita. Kemudian timbul sedikit problem. Kenapa? Karena efikasinya agak rendah. Nah, jadi efikasi dari virus yang dimatikan ini agak rendah ya, ibaratnya kalau pemain silat dikasih lawan tapi lawannya mayat gitu, gimana dia mau bergumul sama mayat ya, tahu sepak terjang mayat ini. Jadi sehingga efikasinya rendah. Kemudian manusia berpikir untuk membuat vaksin rekombinan, jadi generasi ketiga. Nah ini pada vaksin rekombinan ini dimasukkanlah protein, salah satu protein atau antigen dari si mikroorganisme atau virus ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi ini juga tidak berbahaya. Kenapa? Hanya bukan virus utuh yang dimasukkan, tapi bagian dari
proteinnya. Nah, dari protein itu nanti dimasukkan ke dalam satu vektor perantara. Yang paling sering dipakai adalah adenovirus. Contohnya untuk corona ini biasa diambil protein S dari spike. Jadi dinding sel si virus corona itu kan ada spike-spike-nya ya, kayak duri-durinya. Spike yang tajam-tajam ya, itu tajam-tajam dok ya. itu. Yang kalau kita lihat di kartun tuh ada bulat Ya, terus terus ada ada tajamnya. ya. Nah, itulah diambil proteinnya, namanya protein S. Itu yang dimasukkan ke dalam adenovirus sebagai vektor perantara. Nanti si adenovirus yang sudah dimasukkan protein spike tadi, protein S tadi, itu disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Si adenovirus ini tidak suatu virus yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kita sering terinfeksi dengan adenovirus ya. Nah, kemudian si virus ini punya kemampuan masuk ke dalam inti sel badan kita. Di dalam inti sel, kalau dia udah masuk dalam inti sel, nanti badan kita ada satu mekanisme untuk mentemplate atau mencetak dari perintah dari inti sel. Si adenovirus itu memerintahkan untuk tubuh kita mencetak dinding sel kita seolah-olah menjadi dinding selnya si corona. Jadi dinding sel kita berubah, bermutasi menjadi spek-spek. Tapi tidak seluruh sel ya, hanya beberapa sel kita miliaran, ya mungkin beberapa juta aja. Ini dianggap satu mutan dari sel kita, sehingga sistem imun kita terbangun. Ini apa nih? Satu benda asing. Akhirnya dia menyerang si selnya sendiri yang sudah mirip dengan dinding sel dari si coronavirus. Dari situlah dia membentuk antibodi sehingga dia mengenali. Dan sifat dari sel yang bermutasi seperti mirip corona itu biasa juga lemah dan gampang hancur ya. Jadilah itulah usaha manusia. Kemudian di situ dilihat juga efikasi dan kemudian secara produksi massal ternyata ini agak kesulitan sehingga timbul ide manusia untuk membuat vaksin generasi keempat sekarang yang berbasiskan DNA. Ini belum di-approve sama WHO ataupun misalnya badan-badan kesehatan dunia. Kenapa? Karena ini cukup banyak isu ya mengenai virus DNA. Jadi ini virus generasi keempat. Cuman virusnya potensinya sangat bagus. Kenapa? Dia bisa efikasinya sangat tinggi. Kedua, dia juga bisa merangsang sistem kekebalan tubuh seluler kita. Kalau vaksin generasi 1, 2, 3 hanya humoralnya aja yang dirangsang. Kalau DNA generasi keempat ini dia bisa merangsang sistem kekebalan seluler kita, sehingga fungsi dari makrofag, neutrofil segala macam itu jadi hidup. Dan harganya sangat murah dan bisa diproduksi secara massal. Cuman ini belum diterapkan manusia, baru saya baca itu masih pada kuda, pada ikan salmon pernah masih dalam tahap pengembangan dok sekarang ya dok. Karena perlu kalau udah masuk DNA, ini kan ditakutkan nanti timbul manusia mutan pula ya, seperti zombie. Itu yang dikhawatirkan mungkin. Jadi belum jadi kayak zombie gitu maksudnya dok. Oke dok, nah kalau dari Sinovac sendiri dok, Sinovac itu termasuk dalam vaksin yang generasi Jadi Sinovac, Sinopharm itu generasi kedua. Oh, mereka masih generasi kedua semua ketiganya. Jadi virus yang dimatikan, sedangkan si AstraZeneca lebih canggih, dia rekombinan. Yang tadi yang saya bilang dia mengambil antigen atau protein S dari spike dari si virus corona yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Oke. Nah ini juga nih dok, ini kan kalau saya lihat nih di Instagram, di Google, di YouTube itu kan sering tuh banyak orang review atau bilang ketika habis divaksin dari ketiga merek ini sih dok hampir sama. Itu rata-rata tuh katanya jadi ngantuk, jadi lemes, jadi pusing, jadi lapar bahkan beberapa ada yang semacam kayak meriang atau flu. Nah kalau itu sebenarnya gimana sih dok kalau dilihat dari sisi kedokteran sendiri? Apakah memang hal yang wajar ketika setelah divaksinasi kita memberikan reaksi seperti itu atau mungkin ada pertimbangan lain dok? Ya memang wajar ya kalau efek samping dari vaksin selalu ada. Kita tahu pada bayi juga kalau misalnya dikasih beberapa jenis vaksin dia mengalami demam, tetapi biasanya gejalanya ringan ya. Cuman yang agak sedikit dikhawatirkan akhir-akhir ini isu dari terjadi koagulasi ya, jadi penggumpalan darah dari
vaksin generasi ketiga seperti dari Pfizer, dari AstraZeneca, dari Moderna. Jadi sehingga beberapa jenis vaksin ini sementara di stop dulu di beberapa negara. Oke, jadi yang sekarang lagi di stop, yang lagi heboh nih dok ya, katanya memberikan efek bahkan sampai ada yang katanya meninggal di luar negeri, itu justru dari generasi vaksin yang terkini dok ya, yang ketiga yang AstraZeneca tadi. Oke, dan untuk menyikapi hal tersebut nih dok, kan orang jadi beberapa takut ya dok ya, beberapa masyarakat tuh takut nih karena beredar beredar isu bahwa AstraZeneca memberikan efek yang cukup berat, memberikan efek yang seperti tadi dokter sudah jelaskan. Kira-kira ada nggak sih dok pesan nih buat masyarakat gitu supaya vaksin ini kan sifatnya kan kita butuh urgensinya dok ya, dalam situasi sekarang kan harus segera, harus cepatnya, tapi dengan adanya berita-berita seperti ini orang jadi takut gitu, jadi berpikir kesekian kali buat vaksin gitu. Bahkan tetangga saya aja jadi udah lansia gitu kan, dia pas mau divaksin nanya AstraZeneca, dia mundur, dia nggak jadi. Nah itu menurut dokter gimana pesan-pesan buat masyarakat supaya mungkin jangan takut atau ya ini memang kita harus divaksin gitu, apa nih dok? Ya memang kalau lihat laporan terakhir yang saya baca seperti vaksin Johnson & Johnson yang di Amerika di stop, itu angka kematiannya 6 dari 6,8 juta orang yang divaksin, jadi memang cukup kecil ya. Kemudian si AstraZeneca 224 yang meninggal dari 34 juta yang menerima vaksin. Jadi sebenarnya insidensinya itu kecil. Cuman memang kalau kena di kita atau di keluarga kita itu merupakan pukulannya. Jadi biasanya yang ditakutkan kan vaksin generasi ketiga ini, baik si tadi dari Pfizer, dari Johnson & Johnson, dari AstraZeneca, itu kan memang faktor terjadinya gumpalan darah, jadi yang kita bilang trombus ya. Nah, ini trombusnya kan kalau dia masuk di tempat-tempat yang fatal, ya itu bisa memang misalnya di koroner terjadi serangan jantung akut terus pasiennya jadi meninggal, atau di otak nyumbat terjadi kerusakan otak dan kemudian pasien-pasiennya bisa jadi sampai meninggal ya. Nah, ini memang salah satu usaha adalah kita memang harus lihat yang kita istilahkan KIPI ya, kejadian incidence pasca imunisasi ya. Jadi kalau ada memang harus disosialisasi bahwa kalau ada keluhan-keluhan seperti sakit kepala atau mendadak kaki bengkak yang dikaitkan dengan kemungkinannya adanya gumpalan darah yang nyumbat di pembuluh darah vena, atau misalnya sakit kepala ya kita khawatirkan ada koagulasi dari aliran darah ke otak, itu segera memang harus dilaporkan ke dokter, ditangani, cari tahu, karena kasus ini sebenarnya bisa ditangani kalau misalnya kita kasih obat pengencer darah segala macam, itu mungkin bisa membantu pasiennya. Nah, kemudian yang kasus-kasus yang meninggal, baik itu yang di Denmark, kemudian yang di Norway dengan vaksin Pfizer ya waktu itu. Nah ini memang kan orang-orang lansia ya, memang usia yang tua, dan kemudian kalau kita tahu di luar negeri itu mereka kan banyak tinggal di panti-panti jompo bukan sama keluarga, sehingga pada saat terjadi efek samping mungkin tidak ada tempat melapor dia ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan masih orang tua tinggal banyak di anak yang bisa diperhatikan, dirawat, sehingga begitu ada keluhan bisa lebih cepat tahu. Jadi saya pikir mungkin monitor pasca vaksin yang penting ya. Jadi kalau ada efek-efek samping tadi yang cukup berat seperti di kaki bengkak, sakit kepala, itu harus segera dilaporkan, dibawa ke dokter gitu. Oke dok. Ya. Nah ini kan tadi kita sudah bicara mengenai supaya masyarakat itu jadi jangan takut dok ya. Jadi supaya masyarakat tetap harus mengikuti program vaksinasi pemerintah, karena kan toh juga efek samping fatal yang dilaporkan hanya sepersekian dari sekian juta orang setelah divaksinasi. Bicara tentang efektivitas nih dok,
kan sekarang ini mungkin kalau kita lihat nih dok ya, fenomena di Jakarta dan di Indonesia itu kan beberapa orang sudah cukup hampir lumayan banyak lah yang sudah divaksin. Sehingga terkadang memberikan efek atau kesan kepada mereka bahwa udah deh, saya sudah divaksin dan saya merasa bebas gitu, saya merasa lebih bebas, saya merasa tidak harus selalu sering menggunakan masker, saya merasa sudah boleh berpergian kemana-mana, sehingga itu kan juga akan mengancam angka lonjakan kasus nanti dok ya. Nah sebenarnya dok, ketika dari vaksin pertama, kedua, jadi kan ada jeda dok ya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada juga yang bahkan lebih lama lagi yang gelombang terakhir ini. Sebenarnya ketika vaksin pertama ini dok ke kedua itu bagaimana dok antibodi yang sudah terbentuk, dan setelah komplit itu kira-kira prosesnya berapa lama sih sehingga bisa dikatakan kita ini lebih sedikit resikonya terpapar COVID di kemudian hari gitu dok? Ya. Satu, kita lihat dulu dari sisi efikasinya. Jadi efikasinya nggak ada yang 100% ya. Generasi kedua biasanya itu lebih rendah dibandingkan generasi ketiga efikasinya. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, dia virus yang dimatikan. Jadi ibaratnya kalau kita tadi bermain silat, lawan kita adalah mayat atau manikin, ya gimana ilmu silat kita bisa bagus ya. Sehingga efikasi dari si Sinovac nih, vaksin Sinovac hanya 65%. Jadi kalau dari 100 orang yang divaksin, 6,5 orang yang kemungkinan timbul antibodinya, yang 3,5 lagi tidak muncul antibodinya. Bahkan memang beberapa pengamatan saya pada pasien-pasien yang pasca vaksin itu 1 bulan pasca kedua, kita periksa antibodinya memang tidak terlalu tinggi. Sangat beda dengan orang yang penyintas dari COVID. Penyintas COVID itu antibodinya sangat tinggi mereka. Kenapa? Karena memang mereka benar-benar bukan latih tanding, tapi bertanding benar. Udah kenalan, udah temenan sama tubuh kita. Nah, jadi dia antibodinya sangat tinggi. Jadi tetap satu dari sisi efikasi tadi saya bilang generasi kedua ini kan tidak tinggi. Sinopharm ini memang lebih tinggi dari Sinovac. Sinovac 65%, Sinopharm 78%. Padahal sama-sama generasi kedua. Mungkin ada bahan-bahan campurannya. Saya pernah baca salah satu vaksin itu memakai seperti ada ekstrak dari kulit dari satu tumbuhan yang memicu antibodi kita bangkit gitu. Jadi waktu disuntikkan bukan si mayat tadi, mayat virusnya yang membangkitkan, tapi dari ekstrak dari bahan tambahannya itu memicu antibodinya langsung keluar. Jadi lagi marah, ibaratnya kalau sumur api itu sarangnya diganggu, keluar semua. Keluar dan itu akhirnya si bangkai virus tadi yang nggak dianggap bahaya dihantam juga sama dia kan. Nah itu mungkin Sinopharm punya teknologi yang cukup canggih sehingga efikasinya sama-sama generasi kedua tapi lebih tinggi daripada Sinovac. Sedangkan AstraZeneca 76%, jadi hampir mirip dengan Sinopharm ya. Jadi tadi tidak ada vaksin yang 100%. Tapi saya nggak tahu Sputnik 5 katanya sangat tinggi ya. Sputnik itu dari Rusia itu dok ya? 98% katanya. Cuman kita belum banyak punya pengalaman karena belum masuk di sini. Itu dari sisi efikasi. Kemudian dari sisi harga juga harus dilihat kalau vaksin ini. Jadi karena ini suatu yang massal, biasanya dicari yang lebih murah ya. Memang Sinopharm ini lebih mahal ya. Kenapa bisa mahal? Karena dia efikasi tinggi dengan efek samping yang rendah. Kenapa? Karena dia vaksin generasi kedua yang punya efek samping rendah, tapi dia punya efikasi tinggi, sehingga dia harga yang dipatoknya cukup mahal ya. Jadi kalau Sinopharm itu kalau nggak salah 2 kali vaksin itu 1 juta, sedangkan Sinovac kan hanya 400.000. AstraZeneca lebih murah lagi, jadi 2 kali vaksin 140.000. Jadi dari situ juga, sisi situ juga dilihat karena ini untuk massal ya, perbedaan 100.000 aja itu sudah untuk berapa juta orang sudah bikin penghematan biaya ke pemerintah. Kira-kira begitu. Oke, jadi pesan juga buat sahabat Premier nih, meskipun sudah divaksin tetap harus patuhi protokol ya dok ya. Betul. Tadi satu saya bilang efikasinya kan. Kemudian satu lagi yang kita masih belum tahu banyak adalah mutasi dari si virus. Apakah vaksin yang kita dapat sekarang bisa untuk virus yang bermutasi? Itu kan masih tanda tanya karena kan kasusnya masih sedikit. Tapi memang dalam beberapa pengalaman yang dapat di lapangan, ada yang pasca vaksin juga terkena. Ada yang ringan, sangat ringan,
Kemudian ada juga kasus yang cukup berat ya. Jadi di situ kita nggak tahu nih yang kasus yang cukup berat ini apakah antibodinya kemarin terbentuk setelah pasca 2 kali atau tidak. Mungkin dia masuk yang 35% tadi. Nah, cuman pesan kita itu tetap harus berhati-hati, tetap karena efikasi dari vaksin tidak 100%. Kedua, karena virus ada bermutasi yang kita nggak tahu apakah ada cross immunity terhadap jenis virus mutannya. Jadi tetap protokol 3M itu tetap dijalankan. Oke, itu sahabat Premier, jadi tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, selain itu juga tadi dari pemaparan dokter yang bisa saya simpulkan, jadi AstraZeneca ini walaupun mungkin nih dok sekarang kan sedang beredar isunya dengan berbagai macam efek samping, tapi justru sebenarnya tingkat efektivitasnya itu cukup lebih tinggi ya dibanding yang generasi kedua, karena kan AstraZeneca ini termasuk vaksin generasi ketiga ya. Oke, kurang lebih seperti itu sahabat Premier, dan terima kasih banyak Dokter Badar atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat sahabat Premier dimanapun berada. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tetap sehat selalu dan jaga jarak.